Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Ormas itu siapa lagi kalau bukan HTI dan FPI. Sebenarnya ya nggak baru-baru banget sih kabar ini, tapi kabar ini meyakinkan karena berasal dari kubu pendukung Anies Baswedan. Adalah kader Partai Nasdem Zulfan Lindan yang mengatakan FPI dan HTI akan menjadi buah si malakama untuk Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden. Buah si malakama itu artinya apapun langkah yang diambil nanti akan serba salah untuk Anies. Dampaknya ya tetap aja negatif. Zulfan memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara. Sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Dukungan dua ormas garis keras itu sangat besar buat Anies. Pasalnya, mereka bisa manuver terang-terangan dan tidak punya batasan hukum. Beda dengan partai yang sudah diatur ketat mekanisme dukungannya. Kalau menggunakan cara-cara tertentu, bisa disemprit sama Bawaslu. Tapi kalau ormas, siapa yang ngatur? Nah, Zulfan mengatakan, seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Tuntutan itu katanya sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Nah, bagaimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Sementara itu, selama ini Anies berupaya mencitrakan diri sebagai sosok yang moderat dan toleran. Anies bahkan pergi ke gereja-gereja, minta dukungan dari pastor dan pendeta. Bahkan di Papua, Anies sampai diangkat sebagai anak dan diberi nama Yohanes. Semua itu dilakukan untuk memperbaiki citra Anies yang selama ini terlalu dekat dengan kelompok radikal. Tapi di sisi lain, Anies harus merangkul kelompok radikal yang sudah mendukungnya dong. Dia harus memberikan hadiah sebagai balas jasa kepada mereka karena telah memberikan dukungan kepada Anies sejak awal. Inilah yang dimaksud oleh Zulfan tadi sebagai buah si malakama. Jika Anies mengambil sikap moderat dan toleran, itu berarti dia mengabaikan kelompok radikal tadi. Dan itu tentunya akan berdampak negatif dari kelompok radikal tersebut. Sebaliknya, jika Anies mengabulkan permintaan dari kelompok intoleran itu, tentu dia akan dikecam dan ditinggal oleh kelompok moderat dan toleran. Selama ini, jubir-jubir Anies selalu berkilah bahwa Anies tidak pernah secara eksplisit mendukung politisasi agama. Anies tidak bersekutu dengan kelompok intoleran, begitu kata mereka. Tapi pernyataan seperti itu kan perlu pembuktian ya. Kalau cuma ngomong, ya semua orang juga bisa. Apa perlu kita challenge Pak Anies? Pak Anies, berani nggak Bapak mengatakan bahwa FPI dan HTI serta organisasi turunannya itu terlarang dan tidak akan pernah mendukungnya? Beranikah Pak Anies mengatakan bahwa Pak Anies tidak butuh dukungan mereka? Beranikah Pak Anies memberi janji politik bahwa kalau Bapak menjadi presiden akan menindak tegas kelompok-kelompok intoleran seperti HTI dan FPI? Ini sikap yang penting untuk menunjukkan komitmen Pak Anies sebagai bangsa Indonesia yang mendukung keberagaman. Jangan sampai peristiwa Pilgub Jakarta 2017 terulang lagi. Karena faktanya pendukung utama Anies itu asalnya dari kelompok radikalis. Meminjam kata-kata Anies sendiri bahwa kejahatan terjadi karena orang baik mendiamkannya. Nah, jadi kalau Pak Anies mendiamkan kelompok intoleran itu, sama saja dong. Bapak membiarkan kejahatan merajalela. Saya mau cerita soal teman saya yang baru-baru ini menyatakan bahwa dia bergabung menjadi tim suksesnya Anies Baswedan. Saya terus terang waktu itu kaget. Kenapa? Karena selama ini teman saya ini tahu betul dengan sepak terjang Pak Anies yang menggunakan politik identitas untuk mendapatkan dukungan politik. Dan dia sering mengkritisi langkah tersebut. Tetapi teman saya ini bilang justru karena itulah dia ingin menjadi tim suksesnya Pak Anies. Karena menurutnya hanya Anies yang bisa bicara dengan kelompok intoleran itu. Hanya Anies yang mau mereka dengar. Jadi dalam logika teman saya ini, Anies bisa melakukan pendekatan yang persuasif dengan mereka. Tapi buat saya logika seperti ini keliru.
Karena kelompok radikal itu tidak akan bisa dibujuk. Kalau itu bertentangan dengan ideologi mereka, ya mereka nggak akan peduli. Kita bisa belajar dari kebijakan Pak SBY yang terlalu permisif, terlalu soft terhadap kelompok intoleran. Akhirnya apa? FPI dan HTI menjadi besar. Semua itu terjadi karena pembiaran di masa yang lalu. Seandainya dulu mereka tidak diberikan ruang untuk berkembang, tentu mereka tidak akan menjadi besar dan membuat masalah yang berkepanjangan. Bisa dibayangkan hal yang sama bakal terjadi ketika Anies berkuasa dengan dukungan oleh kelompok-kelompok intoleran tersebut. Serem kan? Makanya hari ini HTI sama FPI bakal berjuang mati-matian untuk memenangkan Anies sebagai presiden. Nah, sekarang pilihan ada di depan kita, di tangan kita yang moderat dan toleran. Apakah mau FPI dan HTI bangkit lagi dari kuburnya? Kalau nggak mau, ya jangan asal kalau pilih pemimpin. Pastikan pilihanmu jatuh pada sosok nasionalis tulen, bukan yang karbitan. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mike Slide. Baswedan kembali kita bicarakan dalam konten hari ini. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini adalah seorang yang memang lagi viral, lagi banyak dibicarakan oleh media karena tidak jelas pencalonan atau nyapresnya dia bersama dengan partai yang diusung oleh Surya Paloh. Tetapi rupanya ada banyak orang yang juga bersuara Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Udah lengket sama julukan bapak politik identitas. Malahan Anies tidak mau dibilang intoleran sambil nunjuk-nunjuk. Nama Anies Baswedan memang kerap melekat dengan julukan bapak politik identitas. Sejak pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 yang lalu, ia bahkan disebut sebagai tokoh intoleran hingga diskriminatif. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Anies kemudian menegaskan kalau tudingan tersebut merupakan persepsi yang diciptakan pada 2017, sedangkan saat ini sudah di tahun 2022. Artinya bahwa Anies ingin mencuci tangan dengan berbagai polemik yang telah dikerjakannya di 2017 yang lalu. Politisasi mayat dan ayat kerap dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mencapai sebuah kekuasaannya menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Salah satu netizen yang mengunggah video Anies yang menolak disebut sebagai intoleran dan sebagainya, itu adalah pengguna akun Twitter. Namanya Tukang Rosok pada Rabu 31 Januari 2023. Dalam video berdurasi 22 detik tersebut, Anies ingin orang-orang menuding intoleran melihat kenyataan apakah dirinya memang seperti itu. Jika tidak, ia meminta persepsi terhadap dirinya tersebut segera dipulihkan atau dihapuskan. Bagaimana dihapuskan, bagaimana dipulihkan? Karena rekam jejak itu atau bukti dari video-video yang sudah berlalu itu tidak bisa dihapus, ya. Memori di setiap orang di DKI Jakarta pada saat Pilgub 2017 yang lalu itu membuktikan bahwa Anies Baswedan memang adalah bapak politik identitas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi dan bukan sebuah kenyataan. Buktinya, Anies Baswedan dekat dengan gereja, bahkan dia diberikan nama sebagai Yohanes. Dan dia juga dekat dengan agama-agama lain. Tentu kita tahu bahwa itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan karena ada niat menjadi calon presiden di 2024. Jadi semua bisa dikerjakan karena ada alasan di balik itu. Sekarang kita sudah di tahun 2022 katanya. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapus persepsi itu, kata Anies Baswedan. Saat mengunggah video Anies tersebut, pengguna akun Twitter Tukang Rosok seolah tak mendengarnya. Sehingga ia menyuruh ex-Mendikbud itu mengulangi ucapannya. Pemilik akun itu tidak percaya kalau baca pres Nasdem menyuruh untuk menghapus persepsi politik identitas yang melekat pada dirinya. Apa Anies, gue nggak dengar, ulangi lagi katanya. Suruh hapus persepsi kalau lu itu bapak politik identitas, tanyanya. Netizen yang melihat cuitan itu pun langsung ikut berkomentar dan menyampaikan pendapat mereka.
liciknya dia memang tidak secara frontal katanya, tapi memanfaatkan peluang gejolak intoleran pendukungnya saat itu untuk menangkan pilkada. Nah, sekarang dia minta hapus jejak atau rekam jejak itu. Bagaimana bisa menghapus rekam jejak? Tentu tidak bisa, karena rekam jejak melalui media sosial itu sulit. Sudah banyak orang yang menyimpan dan itu bakal diviralkan ya. 2017 yang lalu, kalau nggak pakai cara jual ayat dan mayat, nggak bakal dia menang. Terus ngerahkan orang demo, gerombolan FPI mau penggal kepala Pak Ahok. Kalau ingat pilkada 2017 di DKI, sangat ngeri. Ini rekam jejak Anies Baswedan. Kata Wulandari ya, Wulandari label sebagai bapak politik identitas Indonesia akan melekat selamanya, tegas Brit. Kebalik ya, tahun 2017 itu fakta kenyataan. Justru sekarang di tahun 2022 menjelang 2023, ya Anies Baswedan berusaha mengaburkan fakta untuk merubah persepsi dengan merangkul, mengunjungi kaum-kaum minoritas. Bisa saja Bapak ini memutar balik fakta pungkas dari Sein ya. Selain itu masih ada juga berbagai macam komentar netizen dalam cuitan tukang rosok tersebut yang berisi video Anies Baswedan. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan ya komentar di kolom yang tersedia di bawah ini. Surya Paloh lebih pilih ketemu Golkar daripada Demokrat, PKS. Anies deg-degan nih, nasib gua gimana nih katanya ya. Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan sindiran menohok kepada bakal calon presiden usung Partai Nasdem, Anies Baswedan dan dua partai lainnya yang tergabung dalam koalisi perubahan. Hal itu menanggapi aksi Surya Paloh yang lebih memilih untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dibandingkan partai koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saat ditanya alasannya lebih memilih Golkar dibandingkan PKS dan Demokrat, Paloh mengaku parpol itu merupakan prioritas bagi Nasdem. Paloh menyampaikan, baiklah kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 45 tahun cukup lama itu. Lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, nggak salah dibilang alumni Golkar. Itu memang benar adanya. Jadi prioritas sambungnya. Tak hanya itu, Paloh juga menjelaskan alasannya tidak mengunjungi partai lain termasuk yang tergabung dalam koalisi perubahan, serta menyinggung kemungkinan Nasdem bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yang diisi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PBB, Partai Amanat Nasional PAN. Paloh menjelaskan kenapa enggak ke yang lain, karena kita baru mencoba. Apakah akan ada kemungkinan bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi kemungkinan itu masih terbuka tandasnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Denny Siregar pun mengatakan Paloh membuat Anies, PKS dan Demokrat deg-degan.